Sudah bisa didengar suara Nah, Anda? alhamdulillah. Alhamdulillah suaranya masuk. Ya. Baik, para habaib, para sadah, para syaraif, para musyahidin, seluruh yang menyaksikan acara ini, baik melalui Zoom maupun melalui channel YouTube, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kami hormati, khususnya keluarga besar Rabithah Alawiyah, wabil khusus yang punya acara pada malam hari ini, DPW Rabithah Jawa Timur dan seluruh jajarannya, serta seluruh para pengurus DPC Rabithah Alawiyah dimanapun berada. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, apa sebenarnya Thariqah Alawiyah? Berbicara tentang Thariqah Alawiyah, tentunya kita mencoba memulai terlebih dahulu dengan mengenal tokoh-tokoh sentral para sadah yang memiliki peran yang sangat penting dalam taksis Thariqah Alawiyah. Saya memulai tentunya dari al-muassis, yaitu yang semua sadah pasti nasabnya sampai kepada beliau, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib, yang merupakan Naqibul Ashraf bil Iraq, bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain As-Sibit ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Al-Muhajir ilallah ta'ala adalah muassisut thariqah. Konon beliau dulu hidupnya di Basrah, di Irak, fi hurmatin wasiyanah, hidup dalam keadaan terhormat, dalam keadaan berkecukupan secara ekonomi, hidup dalam keadaan mapan beserta seluruh anggota keluarganya. Namun pada perkembangannya, khulafa atau para khalifah dari Banil Abbas yang ketika itu berkuasa di Irak, terjadi sebuah pergolakan politik. Kemudian mereka mengangkat seorang penguasa, Malik, yang sangat lemah sekali, sehingga akhirnya masuklah kelompok-kelompok yang baru, termasuk diantaranya adalah kelompok Qaramithah. Qaramithah ini mereka yang sempat merebut Al-Hajarul Aswad. Nanti akan kami ceritakan itu. Ini hujum alal Basrah, penyerangan terhadap kota Basrah di Irak, terjadi pada kurun keempat, abad keempat Hijriyah. Juga muncul Taifah Az-Zanji. Az-Zanji ini semacam orang-orang hitam dari Sudan. Dan kemudian muncullah pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dan demi menyelamatkan zuriyahnya, menyelamatkan anak cucunya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka beliau persisnya pada tahun 300
17 Hijriah berhijrah bersama kurang lebih 70 anggota keluarganya dan para pengikutnya. Tentunya yang pertama kali beliau lewati adalah Hijaz, Makkah dan Madinah. Setelah di Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau melazimi ziarah kepada kakeknya Al-Mustafa Muhammad SAW. Kemudian beliau meneruskan perjalanannya ke Mekah. Nah, ketika beliau di Mekah ini persis terjadinya bersamaan dengan terjadinya Intizaul Hajaril Aswad, perebutan Hajar Aswad oleh kelompok Qaramithah. Persis di tahun ketika Imam Ahmad Al-Muhajir masuk ke Mekah. Tidak lama, kurang lebih 1 tahun beliau di Hijaz, lalu mulailah beliau berpindah ke daerah Asir. Dari Asir terus berpindah sampai ke Yaman. Kemudian ke Wadi Hadramaut, lembah Hadramaut yang ketika itu masih dikuasai, didominasi oleh Syaukatul Khawarij wal Ibadiyah. Oleh kelompok-kelompok Khawarij, Ibadiyah, para pembenci Ahlul Bait. Ketika pertama kali Imam Ahmad Al-Muhajir tinggal di lembah Hadramaut, beliau pertama kali memilih di daerah Hajrain, sebuah desa di Kandah. Kemudian dari situ pindah pada akhirnya ke Husayyisah, yang sampai sekarang ini ditempati itu Husayyisah. Husayyisah ini yang menjadi tempat tinggal beliau, dan dengan keberadaan Imam Ahmad Al-Muhajir sedikit demi sedikit bisa diminimalisir, kemudian mulai hilang pemahaman atau mazhab Ibadiyah secara bertahap. Namun bil kulliyah, secara totalitas, hilangnya mazhab Ibadiyah atau Khawarij dari Hadramaut itu persisnya pada tahun 590 Hijriah. Maka dari tahun inilah start mulainya intisyar, tersebarnya pemahaman dan mazhab ahli sunnati wal jamaah. Imam Ahmad Al-Muhajir tinggal di Husayyisah sampai wafatnya. Beliau dimakamkan di sana di dekat daerah Bur, ya, di Syi'ib atau bukit namanya Bukit Ahmad. Jadi disesuaikan dengan nama beliau, bukitnya Syi'ibnya disebut Syi'ib Ahmad. Kemudian tidak lama setelah wafatnya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Syi'ib itu disebut Syi'ib Al-Ahmadain, Syi'bul Ahmadain. Jadi Bukit Dua Ahmad. Ini ketika wafat umurnya Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa kurang lebih 80 tahun sekian wafatnya beliau. Nah, ini yang kemudian dinazamkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tahama 'anid dunya wa hajara farran ilallahi wal ahdatsu dzatu dirami minal basratil khadra'i yakhtariqul qura wa yalhaqu aghwaran laha biakami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu li khiyami fa asbaha fihi thawiyan mutawattinan bi dzurriyyatin mazmumatin bizimami minal birri wat taqwa wa husni syama'ilin kiramis sajaya ardafat bikirami bihim asbahal wadi anisan wa amiran aminan wa mahmiyan bighairi husami. Jadi perlu kita
digarisbawahi bahwa hijrahnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir karena demi salahul dzurriyyah, dalam rangka untuk menyelamatkan anak cucunya supaya tidak terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ketika itu mulai tersebar di daerah Irak, di Basrah dan sekitarnya. Beliau datang bidzurriyatin mazmumatin bizimami, membawa anak cucu yang dikendalikan dengan kendali yang di tangan beliau. Apa kendali itu? Isinya albirru, kebaikan, at-taqwa, husnu syama'ilin, sifat-sifat yang baik. Ya, ini yang kemudian membuat lembah Hadramaut itu yang tadinya gersang, bayangkan beliau tinggalkan kehidupannya yang nyaman di Basrah, masuk ke lembah Hadramaut yang gersang, hidup dengan serba apa adanya, tapi dengan keberadaan beliau dan seluruh para zuriyahnya, Wadi Hadramaut, lembah Hadramaut menjadi satu lembah yang diberkahi, yang makmur dan sangat luar biasa, yang kemudian keberkahannya bisa menyebar kemana-mana. Kemudian tentunya para Alawiyin ini dinisbatkan kepada cucu beliau, yaitu Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi disebut Alawiyin karena dinisbatkan kepada Alawiyin. Imam Ahmad Al-Muhajir, maksud kami Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Naam, wulida lil Muhajir Ubaidillah. Beliau punya anak Ubaidillah. Ubaidillah ini punya anak 3. Ada Basri, ada Jadid, ada Alawi. Kemudian yang Basri dan Jadid ini keturunannya Inqirat, tepatnya pada akhir kurun atau abad ke-6 Hijriah. Cuman yang Fam Al-Basri dan bin Jadid yang sekarang ini wallahu a'lam intisabnya ke mana, mungkin itu nanti yang bagian ahli nasab yang tahu ya. Cuman yang ada penjelasan bahwa pada kurun ke-6 Hijriah itu Basri dan Jadid ini keturunannya Inqirat. Tinggal Alawi. Alawi inilah yang kemudian nisbat kita kepada beliau. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini setelah eranya Imam Ahmad Al-Muhajir, setelah wafatnya beliau, zuriyah beliau berpindah ke kota yang bernama Tarim. Tarim ini yang masyhur diambil dari nama seorang raja yang berkuasa pada saat itu yang bernama Tarim bin Hadramaut. Ada yang mengatakan itu nama kabilah karena yang berkuasa ketika itu Sa'ad Al-Kamil, tapi yang masyhur mengatakan itu nama dari seorang raja yang bernama Tarim bin Hadramaut. Kemudian mereka tinggal di Tarim ini pada tahun 521 Hijriah. Yang pertama tinggal di situ adalah Al-Imam Ali bin Alawi Khaliq Qasam. Yang pertama tinggal di Hadramaut dan saudaranya Salim. Saudaranya beliau yang bernama Salim. Dan semua yang ada di tingkatan atau di era itu dari Bani Basri dan Jadid yang masih ada al-mawjudina anadzak. Pada saat itu yang masih ada. Nah, ini yang pertama tinggal di Tarim. Sebagaimana ini dijelaskan dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi Lishilli, juga dalam kitab Al-Ghurar lil Khalt, dan juga dalam Tarikh Syumbul dan yang lain-lainnya. Kemudian Tarim mendapat lakab atau disebut dengan sebutan Tarim Al-Ghanna.
Tarim Al-Ghanna menjadi satu makar, ya, asbahat makarran litilka dzurriyyatil karimah, tempat tinggalnya keturunan-keturunan yang baik. Mulailah berkembang di situ, dibangunlah ma'ahidul khair wassalah, pesantren-pesantren, Islamic Center, kemudian al-masajid, masjid-masjid mulai dibangun, kehidupan beragama mulai tertata dengan baik dan berjalan dengan makmur di Tarim. Ya, dari anak cucu Ahmad Al-Muhajir ilallah ini. Dan juga yang jelas di situ ada jejak atau ma'athir dari para sahabat, ya. Karena kita bisa tahu semuanya itu ceritanya sangat masyhur bagaimana doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk para penduduk Tarim. Kemudian sejarah tidak memberikan kita satu penjelasan yang cukup, yang yang luas, ya, tentang hikbah atau tingkatan dari putranya Al-Imam Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Muhajir yang ma'ruf dengan sebutan Sahib Mirbat. Mirbat itu nama kota di Zifar. Zifar itu bagian dari Oman pada saat itu. Allahu a'lam sekarang, ya. Bagian dari Oman. Keduanya adalah Ali, putra dari Al-Faqihul Muqaddam. Kemudian ada Alawi, Ammul Faqihil Muqaddam. Jadi kalau antum tahu Wali Songo itu intisabnya kepada Ammul Faqihil Muqaddam. Mereka Husainiyun tapi intisabnya kepada Ammul Faqihil Muqaddam. Kemudian era ini terus, ya, berjalan sampai ila asrina hadza. Setelah era ini mulainya taksisul fi'li li ma'alimit tariqah. Betul-betul terjadi sebuah pendirian atau rintisan tariqah itu di tangan Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam, ya, Al-Faqihil Muqaddam yang dilahirkan di Tarim tahun 574 Hijriah dan wafat juga di Tarim tahun 653 Hijriah. Al-Faqihul Muqaddam ini dengan talaqi mengambil thariqah ini, beliau melalui teman-temannya yang ada di Hijaz, ya, mengambil thariqah, diarahkan kepada seorang wali besar, Al-Arif Al-Kabir, yang dikenal dengan Al-Ghawth, yaitu Syekh Abi Madian yang ada di Maghrib, Al-Maghribi, Maroko, ada di Maroko. Maka pada saat itu thariqah ini disebut thariqah Madianiyah. Jadi thariqah Alawiyah ini ketika itu disebut dengan thariqah Madianiyah karena intisab kepada Syekh Al-Arif Al-Kabir Abi Madian Al-Maghribi. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, Sahibur Rasyafat. Beliau mengatakan tariqah ahlu tariqatis sada al-Ba'alawi adalah at-tariqatul Madyaniyah. Jadi tariqah Madyaniyah. Kemudian madar perkembangan thariqah ini terus, ya,
dari mulai setelah Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami, kemudian diteruskan oleh rijalun an rijalin, dari satu orang besar ke orang besar, sampai selesainya eranya Al-Faqihul Muqaddam, dan diteruskan oleh putra-putranya ala manhajihi wa min walih. Semuanya berjalan di manhaj, di tariqah beliau Al-Faqihul Muqaddam. Tapi ketika itu karena tariqut tahqiq wa adwaq wa asrar, sehingga banyak yang memilih untuk khumul, memilih untuk menutup diri, tidak menampakkan dirinya, tidak tampil, belum ada karya tulis, tidak menulis pada saat sendiri banyak masih tariqut tahqiqin wa adwaqin wa asrar. Ini terus berlangsung sampai zamannya Al-Idrusul Akbar. Langsung Al-Idrusul Akbar, Habib Abdullah, terus berlangsung Al-Idrusul Akbar, Al-Idrusul Akbar, yang wafat tahun 864 Hijriah, dan saudaranya Syekh Ali. Zaman inilah mulai semakin luas cakupan dakwah beliau-beliau ini, dan di zaman itu mulai dirasa dibutuhkan adanya sebuah taklifat. Itu mulai dirasa dibutuhkan adanya sebuah taklifat. Maka itu karya namanya Al-Kibirul Akbar, karya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Kemudian ada Al-Juz'ul Latif Fit Tahkim Syarif yang dikarang oleh putranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kemudian ada Ma'arijul Hidayah. Kemudian ada Al-Ahbab, putranya Al-Habib Abu Bakar Al-Alqatul Masyiqah, karangan yang lain. Nah, ini era berikutnya. Kemudian dari sini terus berkembang dari satu generasi ke generasi yang lain. Di antara mereka tentunya orang-orang besar dari a'lamu hadhihi tariqah, tokoh-tokoh sentral tariqah ini. Ada yang sampai mereka dalam keilmuannya dalam fikih itu sampai pada tingkatan ijtihad mutlak. Ada yang ijtihad muqayyad. Bahkan sampai Al-Imam Al-Haddad berkata, kalau tidak karena adab terhadap para salaf-salaf kami, maka kami akan buat madhab sendiri. Tapi karena adab, mereka mendahulukan adab kepada salafnya, karena salafnya mengikuti Syafi'i, maka beliau pun tidak membuat madhab tapi mengikuti Syafi'i sebagaimana para pendahulunya. Padahal beliau berkompeten, karena sudah sampai di tingkatan ijtihad. Mulai ijtihad mutlak sampai ijtihad muqayyad, ada semua. Ada juga yang selain madhar ilim, ada yang madharnya madhar karamat. Ya, ajaibul wilayah. Di era ini banyak sekali muncul tokoh-tokoh besar seperti Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Al-Muqaddam Ats-Tsani yang wafat tahun 819 Hijriah. Kemudian putra beliau Al-Habib Umar Al-Muhdar tahun 833 Hijriah wafatnya. Kemudian Al-Idrusul Akbar, putranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kemudian Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang pada tahun 992 Hijriah. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tahun 1072 Hijriah. Kemudian sampai muncullah eranya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tahun 1132 Hijriah.
kita masuk ke eranya Al-Imamul Haddad. Di eranya Al-Imamul Haddad, thariqah ini beliau menjadi tokoh sentralnya pada saat itu. Namun kemudian ada sebuah manhajan jadidan. Ada satu manhaj metode yang baru yang beliau Al-Imamul Haddad menamakan thariqah Alawiyah ini dengan thariqah Ahlil Yamin. Disebut dengan thariqah Ahlil Yamin. Di eranya Al-Haddad. Ya. Al-Imamul Haddad ini luar biasa sampai gurunya sendiri, gurunya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mengatakan bahwa Al-Imamul Haddad ini ummatan wahdah. Karena saking produktifnya beliau, tulisan-tulisannya beliau lahir dan tidak bisa melihat sejarahnya beliau. Tapi taksirnya sangat luar biasa. Wirid-wiridnya, doa-doanya yang dan kitab-kitabnya, musannafatnya, karya-karya tulisnya sangat masyhur di kalangan umat Islam dan tersebar sampai ke daerah Afrika, Kenya, Singapura, bahkan sampai ke Eropa. Tentunya selain dari Biladul Arab. Karena beliau ini qalamuhu al-qalamus sayyal fit ta'alif. Luar biasa, beliau seorang penulis yang sangat produktif dan kitab-kitab beliau itu dikatakan bahwa semua kutubul Haddad, Silsilatul Haddad, kitabnya beliau itu mencakup khulasah seperti meringkas kitabnya para pendahulu al-mutaqaddimin, seperti meringkas Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Ya. Jadi luar biasa ini Al-Imamul Haddad, bahkan beliau ini seorang mujaddid reformer, pembaharu pada abad ke-12 Hijriah. Jadi mujaddid fil qarni tsani asyar al-Hijri adalah Al-Imamul Haddad sebagaimana dikatakan oleh Dr. Mustafa Al-Badawi. Dari murid-murid Al-Imamul Haddad ini diantaranya kita kenal ada Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi yang wafat tahun 1144 Hijriah. Kemudian Allamatud Dunya Sahibur Rasyafat Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid. Kemudian juga masih banyak yang lain-lain. Ini tabaqanya Al-Imamul Haddad, eranya Al-Imamul Haddad. Setelah era Al-Imamul Haddad ini, kemudian mulai kita masuk ke eranya Al-Imam Wadil Ahqaf, Syekhul Aqtab, yaitu Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Syekhul Aqtab. Beliau punya banyak murid, di antara muridnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid yang wafat tahun 1257 Hijriah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq yang wafat tahun 1272 Hijriah dan saudaranya Al-Habib Tahir. Juga ada Majmu' Tahiri ya. Kemudian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jifri. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini semua murid-murid dari Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Syekhul Aqtab. Ini eranya beliau, ya. Sampai kemudian Al-Muhaddits Al-Allama Idrus, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah,
wafat tahun 1320 Hijriah. Ini pengarang kitab Iqdul Yawaqid. Ini semua murid dari Al-Habib Al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf. Selesai di era itu, tentunya yang min abrazi rijal Al-Ba'alawi, yang tokoh sentral setelah era ini, itu ada 3. Yang pertama Mufti Hadramaut Al-Akbar, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Al-Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian ada juga di situ kita temui tokoh sentralnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang Tadhkirun Nas ya, Al-Al dan Al-Alamun Nabras. Pada tahun 1334 Hijriah. Ya, ini beliau sangat terkenal sampai ke daerah Mesir, Syam, Hijaz. Beliau sangat terkenal sekali, dikenal. Kemudian juga Hamilu Liwa'il Muhammadiyah, pembawa panji bendera Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Al-Qutbul Mali, Imamu Kulli Wali, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini yang di era itu semuanya. Beliau wafat tahun 1333 Hijriah. Ini eranya beliau-beliau ya. Habib Ali dikenal dengan karangan maulidnya Simtud Durar, kemudian juga yang lain-lain ya. Setelah mereka baru masuk ke eranya Syekhul Islam yang sudah mulai akhir, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Ribat Tarim. Beliau punya putra, ada Habib Abu Bakar, Habib Mahdi, Habib Hasan, dan Al-Habib Salim. Rahimahumullah ta'ala ajma'in. Kemudian ada juga Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Kemudian Al-Habib Salim bin Hafid, kakek dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Setelah itu terus turun lagi, masuk ke era yang paling akhir ya, mutaakhirin. Kita kenal tokoh sentral pada saat itu adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, asli Siwun, tapi kemudian hijrah ke Jeddah dan tinggal di sana karena syuyu'i, karena komunis pada saat itu. Kemudian Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, ada Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda Habib Umar. Ada Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini tokoh-tokoh sentral dari para sadah. Maka kemudian dari sini kita masuk ke substansi Thariqah Alawiyah sebagaimana yang sudah dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Sumit Al-Muammar. Ya, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan kita mendapat keberkahannya dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, Syarhu Usul Thariqatis Sada Al-Ba'alawi. Jelas sekali di sini kami rangkum ya beberapa yang penting-penting. Persisnya di bab Al-Manhajul Ilmi jelas sekali dijelaskan di situ. Dalam ajaran fikih beliau bermadhab Syafi'iyul madhab. Ya. Madhab Syafi'i ini sebenarnya dimulai dari Imam Ahmad Al-Muhajir, tapi kemudian terus intisyar ya sampai generasi-generasi yang setelahnya. Jadi jelas madhabnya madhab Syafi'i. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Mu'arrikh
seorang sejarawan yang bernama Syamsuddin As-Sakhawi. Ada penjelasan di sini, walam yaqif daurus sada al-Ba'alawi wa ghairihim minal hadarim ala mujarrad tamadhhub bimadhhab Syafi'i. Mereka tidak hanya perkembangannya itu hanya bermadhab saja, tapi mereka juga melakukan nashr, menyebarkan madhab Syafi'i, kemudian melakukan tahrir, koreksi, kemudian melakukan tasnif, melakukan karya-karya tulis yang dimulai dari Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid, kemudian Al-Faqihul Muqaddam, kemudian Al-Imam Muhammad bin Sa'ad Bashukail, kemudian sampai para fuqaha dari Al-Bafadal dan Al-Bamakhramah, dan Al-Alama Al-Mufti Abdurrahman bin Mazru', kemudian dari para ahli fikih, pakar fikih dari Al-Baqusyair dan Al-Segaf, dan para a'imah seperti Sa'id Ba'ashin, Abdullah Basaudan, Abdurrahman Al-Masyhur, dan yang lain-lainnya. Mereka itu semuanya adalah ashabul fatawa asy-syahira wal musannafat al-muharrar. Mereka semuanya ahli fatwa dan ahli musannafat, para pengarang-pengarang kitab yang terkenal sekali. Kemudian secara akidah mazhab mereka, para Sadah al-Ba'alawi, jelas sekali beliau semuanya mazhabnya Sunni Asy'ari. Jadi mengikuti Imam Asy'ari. Kemudian ada sebuah ungkapan bahwa mazhab atau thariqah, maksud kami thariqah al-Ba'alawi, thariqah Alawiyah, zahirnya mengikuti Imam Ghazali, batinnya mengikuti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadziliyah. Ini thariqah Alawiyah. Ya, kemudian Al-Imam Al-Haddad itu ada nazamnya yang sangat masyhur, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhaj safi 'an zayhi wal kufri wa qad harrara al-qutb al-imam maladuna aqidatahu fa hiya shifa'u min ad-durri wa a'ni bihi man laysa yun'atu ghairuhu bi hujjati islamin fa ya laka min akhri. Jadi mazhab Asy'ari ini adalah an-manhalus safi, mazhab yang murni, yang bersih dari kesesatan, dari kekufuran, dan ini yang menjadi sebuah sentralnya adalah yang mengisyharkan adalah Al-Imam Al-Ghazali, yang diakui oleh Al-Imam Al-Haddad dalam nazamnya tadi yang kami baca. Kemudian thariqah Sadah al-Ba'alawi ini jauh sekali dari ghulu, ya, tidak ada ghulu, tidak ada keputusan yang berlebihan, kemudian mentahqiq makna-makna suluk yang batinah, isinya ya ikhlas, tawakal, ya, tawakkul, kemudian zuhud, kemudian iqbal alal akhirah, kemudian melazim adab al-Ghazaliyah, kemudian berlomba-lomba dalam talabil ilm, dalam mencari ilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu, ya, fi ahwaliha zahirah, tidak hanya sekedar perhatikan gambar atau penampilan, ya, tapi betul-betul mereka luar biasa teruji secara ilman wa amalan, baik ilmunya, amalnya, dan seterusnya. Dan itu diakui sampai sepanjang zaman, ya. Secara ringkas, thariqah Sadah al-Ba'alawi adalah al-aqidatut tamah
akidah yang sempurna, kemudian ta'alluq bil syekh, bergantung kepada guru yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian al-i'tina' bis syekh, yang ketiga, berupaya mendapatkan perhatian dari seorang guru. Kemudian tarbiyah bisyir. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam Uqudul Almas karya Al-Alawi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor. Pendidikan secara rahasia. Al-Imam Al-Haddad berkata, Tariqah Al-Ba'alawi, ini siapa saja yang mau merenunginya dengan benar akan memahami bahwa tariqah ini adalah tariqah yang wusta, yang mu'tadilah. Tariqah yang di tengah-tengah, yang seimbang, proporsional. Kemudian tokoh-tokohnya la karu min tawadhu'ihim, tawadhu'nya tidak bisa kita ingkari, zuhudnya dan juga kebersihan hati mereka itu tidak bisa diingkari. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, salafuna yaqulun inna tariqatahum zahirul Ghazaliyah. Yang dimaksud zahirnya Ghazaliyah yakni ma yatrukuna al-amal. Mereka tidak meninggalkan beramal. Wa batinuha syadziliyah. Batinnya syadziliyah, maksudnya adalah syadziliyah adalah ma ya'tamidu, maksudnya adalah alal a'mal. Jadi mereka tidak beriktimat kepada amalnya. Kalau kita tahu perkataan Imam Ibnu Athaillah, Sahibul Hikam, beliau kan berkata alamat. Jadi amal orang itu kalau bergantung kepada amal, maka ketika dia punya kesalahan, ketika dia punya dosa, dia kemudian putus asa. Sudahlah, saya sudah melakukan satu kesalahan, saya tidak perlu lagi untuk beramal. Ini tandanya orang yang beriktimat kepada amal. Jadi yang dimaksud batinuha syadziliyah, mereka para alawiyin ini tidak iktimat kepada amal, mereka tidak meninggalkan amal tapi juga tidak iktimat kepada amal. Jadi ini yang dimaksud zahiruha Ghazaliyah, batinuha syadziliyah. Kemudian yang perlu kita renungi bersama, Tariqah Alawiyah ini secara khulasah, Sada Alawiyin ini rijalun kumal, mereka semuanya itu sempurna, komplit ya. Ada yang mencapai tingkatan ijtihad mutlak, muqayyad, kemudian ada yang punya ratusan karangan, ada yang syu'ara, ada yang kurama al-ajwad, mereka semuanya orang-orang yang dermawan ya. Di samping mereka khidmat kepada ilmu, hartanya juga dikhidmatkan untuk ilmu. Ini yang luar biasa sekali ya. Dan ini yang sangat penting sekali. Jadi bayangkan mereka itu sudah ilmu masih khidmat, hartanya juga untuk ilmu. Kemudian di antara mereka ada yang menjadi kutub-kutub, wali-wali besar, al-aqta wal-autad. Bahkan yang wuzara, mereka yang muluk, yang jadi raja juga ada. Yang jadi penguasa juga ada. Kalau Anda lihat sejarah di Maroko, pertama kali dari keturunan Hasaniyun yang menjadi penguasa di Maroko adalah Sayyid Idris Al-Akbar. Beliau awwalu mulukil Maghrib. Raja pertama di Maroko. Itu Sayyid Idris Al-Akbar. Beliau punya putra, beliau ini wafatnya diracun, ketika itu anaknya masih dalam kandungan, begitu lahir dikasih nama Idris juga, namanya Sayyid Idris Al-Asghar. Tapi kalau Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki menyebutnya Al-Azhar. Memang ada Al-Asghar, ada juga sebutan Al-Azhar. Jadi Idris Al-Akbar ini bin Abdullah Al-Kamil
bin Hasan al-Muthanna bin Hasan as-Sibit, Ibn al-Hasan as-Sibit. Ini pertama kali yang menjadi penguasa di Maghrib, di Maroko. Diteruskan oleh putranya Sayyid Idris al-Asghar. Kemudian juga tidak kalah penting syarifah-syarifahnya ya. Ini perlu mengetahui sejarah Sayyidah yang luar biasa. Kita kenal tokoh-tokohnya, ada Sayyidah Sukaina bintil Husain, ada Sayyidah Nafisa bintil Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang terkenal ya di Mesir. Karamatnya luar biasa sampai Imam Syafi'i berpesan, kalau saya wafat tolong beliau Sayyidah Nafisa harus mensolatkan jenazah saya karena menginginkan keberkahan ya. Beliau dicegah oleh penduduk Mesir untuk pulang karena mereka masih membutuhkan keilmuannya dan karamatnya serta keberkahan beliau Sayyidah Nafisah. Ini baru sebagian ya, baru sebagian, belum yang lain-lain. Masih banyak sekali yang mungkin tidak tersampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang jelas kita perlu renungi para sahadah, para alawiyin. Perkataan Imam Suyuti, Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair, dia mengatakan lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kita ini walaupun punya nasab yang mulia, tapi kita tidak akan merasa cukup ittikal hanya berpegang pada nasab yang mulia, tapi kita ingin juga membangun sebagaimana dulu para pendahulu kita juga membangun. Kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan beliau-beliau. Jangan sampai kita hanya sekedar bangga dengan nasab, ya. Kita bersyukur na'am karena kita berintimah kepada Rasulullah SAW, tapi tidak kemudian membuat kita bangga diri dan lupa diri karena apa? Sebagaimana dikatakan dalam syair, idza lam takun nafsus syarifi ka aslihi famadza alladhi tuhni anhu kiramul manasibi. Laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba Aba Lahabi. Jadi apa gunanya punya nasab yang mulia tapi kemudian amal kita, akhlak kita tidak ikut mulia. Islam mengangkat orang yang seperti Salman Al-Farisi, orang Persia, dia bukan orang Arab, dia bukan Quraisy, dia bukan keluarga Nabi, tapi mulia karena Islam, karena ta'alluqnya kepada agama ini, bahkan kepada Nabi SAW dan keluarga Nabi. Sementara Abu Lahab yang mulia, yang dari kalangan Quraisy, karena kesyirikannya, karena kekufurannya dia menjadi terhinakan. Karena itu ada ungkapan wa ina alawiyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Seorang Alawi yang tidak bisa menjadi seperti Imam Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi sasaran tembak dari orang-orang yang membenci para habaib, para sadah, para nawasib, ya. Jadi jangan sampai kita justru menjadi sasaran tembak mereka-mereka itu, orang-orang yang membenci habaib. Artinya jangan sampai kita membuat celah yang membuat mereka berkesempatan untuk kemudian membenci kita. Ya, jadi kalau ketika bicara ilmu, bicara amal, bicara akhlak, seharusnya para alawiyin berada di garda yang terdepan. Ya, kalaupun tidak bisa, kita perlu ta'ammul, kita renungkan ungkapan Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf
man fatahul ilmu fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Siapa yang merasa tidak bisa maksimal dalam keilmuan, maka setidaknya dia harus berupaya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ibadah masih belum bisa maksimal, maka adab kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan adab. Itu saya kira perlu menjadi renungan kita bersama. Ya, dan secara ringkas sebagai penutup, Thariqah Alawiyah ini diringkas oleh Al-Imamul Haddad dalam bait syairnya, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Melazimi Alkitab, melazimi as-sunnah, ini yang mangkul, nusus-nususnya diikuti, yang kemudian itu dijawantahkan dalam kitab-kitab karya-karya ilmiah para ulama kita, itu semuanya isinya dari Alkitab dan as-sunnah. Kemudian lisanul hal, mengikuti iktidak apa yang dilakukan oleh para salaf kita, baik al-adat wal ibadat, itu semuanya kita ikuti, kita lazimi. Itulah Thariqah Alawiyah yang diringkas oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya kira itu mungkin cukup untuk prolog penyampaian pertama. Jazakumullah khair Ustazana, Ustaz Abu Bakar. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan kita mendapat keberkahan dari beliau-beliau yang kita sebut tadi nama-namanya. Dan kami lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Habib. Sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Alhamdulillah ya Habib. Jazakumullah khair ala taqdimikum. Kami ucapkan terima kasih atas paparan dari Ustaz Abu Bakar bin Hasan As-Sakaf. Alhamdulillah tadi beliau telah menjelaskan tentang beberapa tokoh dari Thariqah Alawiyah dan juga sebab penamaan Thariqah Alawiyah, sejarah dan lain sebagainya itu tadi. Ya Habib, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang pertama menanyakan kapan pemakaian gelar habaib. Karena tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustaz Abu Bakar, beberapa di antara mereka mendapat julukan atau gelar al-imam atau syekh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah para ba'alawi yang melenceng dari jalan yang telah ditentukan atau yang telah dirilis oleh para pendiri Thariqah al-Ba'alawi, mereka bisa dikatakan sebagai seorang yang ba'alawi. Dan juga untuk pertanyaan yang ketiga, kami di sini mohon agar bisa diberikan ijazah Thariqah Alawiyah kepada para pemirsa semuanya secara online. Mungkin ini dulu untuk pertanyaan di sesi pertama ya Habib. Ya. Jazakumullah. Habib ya dan seterusnya bisa dicek ya, dicek di kitab Muhadarat dan Rasail Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Memang ada panggilan atau lakab imam itu di daurul awal. Di masa pertama itu panggilan imam. Itu kira-kira dari mulai Al-Muhajir sampai Al-Faqihul Muqaddam. Kemudian Ad-Daurul Tsani itu di kurun kira-kira abad ke-7 sampai 11 itu panggilan syekh, yang terkenal panggilan syekh. Kemudian kira-kira dari kurun 11 sampai ke-14 itu mulai panggilan habib. Ya, dari abad ke-14 sampai seterusnya itu panggilan sayyid. Kemudian seorang Alawi yang melenceng dari thariqah datuknya, apakah masih disebut Alawi? Secara surah, na'am. Secara surah, secara zat, karena zat itu tidak bisa terputus ya, tidak bisa inqita'. Dan itu sudah mansus dari Nabi SAW, kullu nasabin
kullu hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa hasabi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa itu tidak akan terputus, tapi secara hakikah artinya begini, ketika seorang Alawi tidak berjalan di atas thariqah para sadahnya, para pendahulunya, para leluhurnya, maka dia akan kehilangan kemuliaan tersebut, kehilangan karamah yang dimiliki oleh para leluhurnya. Ini ada cerita yang menarik ya, yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kumpulan ceramahnya yang kemudian ditulis fawaid-fawaid itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Risaliki Tariqil Akhirah. Ada sekumpulan para habaib lagi baca kitab Al-Mashra'ur Rawi tentang sejarah para sada, para alawiyin dari para ajdad mereka, leluhur-leluhurnya. Ketika itu ada A'rab, ada orang-orang A'rab yang bukan sada lagi datang, lagi duduk di situ, mendengarkan. Selesai dibacakan sejarahnya satu persatu mereka Alawiyin, bagaimana ilmunya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana mereka dari sejak kecil sudah hafal Al-Quran dan seterusnya. Masya Allah, setelah itu dibaca semua, orang A'rabi ini berkata, untung mereka itu bukan kakek kami. Nah, tentunya para habaib yang ada di situ kaget loh. Kok kamu bilang ini seperti ini? Bukankah kamu harus bersyukur kamu jadi cucunya mereka, kalau mereka itu menjadi kakek-kakek kamu? Kata si A'rabi, justru sebaliknya saya malu kalau jadi anak cucu mereka. Karena saya khawatir tidak bisa meniru amalan mereka. Ternyata ucapan A'rabi ini menjadi satu ba'ith, satu pembangkit semangat untuk para sada pada saat itu. Kita harus mengikuti thariqah para leluhur kita, para salaf-salaf kita, para pendahulu kita. Jadi ini menjadi satu motivasi tersendiri. Jadi jelas sekali ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan man la salak fi tariq ahlu tafuru an nabi siru, yang tidak mau berjalan di atas rel leluhurnya, salafnya, dijamin dia pasti akan hilang, dia akan tersesat, dia tidak akan punya kemuliaan, walaupun jalan dia akan hilang kemuliaan, tidak akan punya syaraf, tidak punya segunung, segudang, ya. Tahannya sahayyam wadha. Wal'iyadzubillah, kita jangan sampai keluar, ya. Man kana jimaluh ma'uh la yakun ma'al ghair murjil. Orang yang sudah ontanya bersama dengan dia, jangan sampai dia turun dari onta itu memilih berjalan kaki, kemudian melewati jalan yang terjal, penuh tantangan dan berkelok-kelok dan seterusnya, justru akan menyulitkan dia. Semuanya sudah wadih. Anda mau cari ilmu, Anda mau cari amal, Anda mau cari akhlak, Anda mau cari apa saja, semuanya komplit ada di salaf kita. Kita hanya tinggal meniru saja. Semampu kita, semaksimal mungkin kita berupaya meniru beliau-beliau. Jadi jangan sampai ya, kita doakan mereka-mereka yang masih tidak sesuai, mudah-mudahan Allah Ta'ala yuwafiquhum sehingga mereka bisa kembali mengikuti thariqah salafnya, dan kita yang sudah berada di thariqah mereka mudah-mudahan terus menjadi orang-orang yang mutamassikin, berpegang teguh terus kepada thariqah mereka sampai pada akhir umur kita. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga soal ijazah ini kayaknya bukan saya kapasitasnya ya. Jadi thariqah alawiyah ini kalau kami lihat sebenarnya yang dibutuhkan itu ada syekh ya. Bagi orang yang mau masuk dalam thariqah alawiyah,
Jadi kalau di kita istilahnya bukan mursyid ya, tapi syekh. Syekh itu guru itu ada dua, ada syekhut tarbiyah, ada syekhut ta'lim. Syekhut ta'lim guru yang mengajarkan ilmu. Kalau syekhut ta'lim ini daruri, harus ada terus. Harus didampingi guru yang mengajarkan ilmu karena ini urusannya dengan syariat, dengan akidah dan seterusnya. Ini harus ada pendampingan guru. Jangan belajar dari YouTube, dari Google ya. Man kana syekhuhu qawqal ma'aqal. Harus ada syekhut ta'lim. Guru yang mengajarkan ilmu. Yang kedua syekhut tarbiyah. Syekhut tarbiyah. Syekhut tarbiyah ini guru yang mendidik. Nah, kalau syekhut tarbiyah ini tidak daruri, tidak harus ada, tapi tergantung kondisi orangnya, objeknya. Ketika orangnya ini lemah, orangnya ini gampang melenceng, gampang i'rad, maka dibutuhkan kehadiran seorang syekhut tarbiyah. Kalau dia orangnya bisa dilepas, tanpa syekhut tarbiyah dia bisa berjalan dengan baik di atas rel para salafnya, maka tidak harus ada syekhut tarbiyah. Jadi ini kalau ini yang penting untuk para salik dalam thariqah alawiyah. Jazakumullah khair Ustaz. Untuk sesi kedua ini Ustaz juga ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan thariqah alawiyah dengan thariqah-thariqah yang lain seperti thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, dan juga di dalam thariqah-thariqah tersebut ada bacaan-bacaan zikir dan lain sebagainya, bagaimana juga bacaan dalam thariqah alawiyah. Kemudian yang kedua, apakah untuk mengikuti thariqah alawiyah ini kita harus ada baiat tersendiri? Jadi bagaimana cara mengambil thariqah itu tadi? Dan pertanyaan yang ketiga adalah sebagaimana Ustadz sebutkan, setiap thariqah tadi ada mursyid, sedangkan di dalam thariqah alawiyah diistilahkan dengan syekh. Siapakah syekh dalam thariqah alawiyah sekarang ini yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam mengikuti thariqah alawiyah ini? Jazakumullah khair Ustaz. Sebenarnya thariqah-thariqah yang lain perbedaannya dengan thariqah alawiyah. Perlu kita pahami dulu bahwa thariqah-thariqah yang lain itu, baik itu Naqsyabandi, kemudian ada thariqah Idrisiyah, thariqah Naqsyabandiyah, Tijaniyah, kemudian Rifa'iyah, Sanusiyah, Qadiriyah, itu semuanya mereka itu juga Ahlul Bait, pendirinya, muassisnya. Sebagian Hasaniyun, sebagian Husainiyun. Bedanya apa dengan thariqah alawiyah? Dalam thariqah alawiyah tidak ada perbedaan yang tajam, namun perbedaannya hanya seperti perbedaan furu' dalam ilmu fikih. Seperti perbedaan furu' dalam urusan syariat. Seperti tadi sebenarnya kami sudah sampaikan kan ya. Dalam thariqah alawiyah tidak ada sesuatu yang khusus seperti baiat, seperti ini, tapi syekh istilahnya kalau di thariqah kita, thariqah alawiyah itu syekh, kehadiran seorang syekh, bukan mursyid, sebutannya begitu ya. Kalau mursyid ini kalau boleh saya sampaikan ya, kalau boleh saya sampaikan, untuk thariqah yang tadi disebut apapun namanya itu thariqah itu jelas semuanya thariqah itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Cuman mungkin mereka punya metode-metode zikir dan lain sebagainya yang berbeda-beda yang kami tidak tahu ya. Tapi untuk menjadi mursyid, ini kami baca Masya Allah dalam sebuah kitab ya, I'lamul Muhibbin. Ini ada syarat seorang dikatakan mursyid itu kalau sudah mencakup 24 poin syaratnya untuk menjadi seorang mursyid. Saya bacakan syarat kedua saja ya. Yang satu mungkin banyak ya.
ayyakuna aliman bima yahtaju ilaihi al-muridun minal fiqh wal aqaid biqadri ma yuzilu syabah. Ya. Pertama harus orangnya alim. Sehingga yang yang mengikuti thariqah itu bisa diajari ilmu dalam bidayahnya untuk menghilangkan keraguan-keraguan tentang keilmuan agama. Mungkin yang ulama banyak. Yang kedua, ayyakuna arifan bikamalatil qulub wa adabiha wa afatin nufus wa amradiha wa kaifiyati hifdzi sihhatiha wa i'tidaliha. Harus orang yang ma'rifah, yang tahu betul tentang urusan kesempurnaan hati, penyakit-penyakit hati, bagaimana mengobatinya, bagaimana menyehatkan hati. Ini baru di syarat yang kedua saja rasanya sudah susah kita menemukan. Orang yang bagaimana bisa disebut dengan sebutan mursyid. Jadi saya kira mungkin setidaknya sebutan itu mungkin sebutan syekh sampai saat ini ya, guru mungkin masih banyak ya orang-orang yang layak disebut guru. Jadi kami sudah sebutkan ada syekhut ta'lim, ada syekhut tarbiyah. Dalam thariqah kita kan gitu ya. Kemudian kalau soal bacaan-bacaan yang di akhir-akhir ini, yang di masa-masa akhir ini, aurat bacaan para sada itu sudah dirangkum sedemikian rupa oleh mujaddid kita fil qarni tsani asyar al-hijri al-Imamul Haddad, sehingga auratnya beliaulah yang menjadi bacaan kita yang kita lazimi sampai saat ini. Kalau mungkin antum tahu bagaimana jaddukum, kemudian abukum dan seterusnya ya dari atas, itu mereka semua melazimi auradul haddad. Baik itu ratibul haddad, al-wirdul latif, al-wirdul nawawi, al-wirdul sakran, ratibul haddad, ratibul attas. Ya itu aja bacaan-bacaan kita. Dan tidak ada yang harus dengan metode-metode khusus tertentu, tidak ada. Jadi itu mungkin barangkali bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Alhamdulillah tamam ya Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Masya Allah. Nah, demikianlah tadi paparan dari Ustaz Abu Bakar yang telah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana beliau tadi menjelaskan untuk bacaan zikir yang telah disepakati sebagaimana yang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad telah kumpulkan dalam wirid-wirid beliau yang menjadi wirid dari Tariqah Al-Ba'alawi. Kemudian juga di sini perbedaan antara Tariqah Alawiyah dengan Tariqah-Tariqah yang lain adalah seperti halnya perbedaan-perbedaan dalam masail furu'iyah di fikih. So, insyaallah ya Ustaz, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan mengakhiri sesi webinar ini sekian dulu Ustaz. Dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita telah menyediakan link dan juga kita telah menyediakan nomor kontak dari DPW Rabita Alawiyah untuk menyampaikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seputar keagamaan yang insya Allah kita akan share link tersebut di dalam webinar ini tadi. Sebagai penutup, kesimpulan dari acara kita hari ini bahwasanya Tariqah Alawiyah adalah seperti tariqah-tariqah yang lain, yang mana dalam Tariqah Alawiyah ini mazhab fikihnya adalah Syafi'iyah, kemudian dalam akidahnya adalah Asy'ariyah. Tokoh utama pendirinya diantaranya adalah Sayyidina Muhajir Allah, yang mana tokoh utama yang masuk dalam catatan diantaranya adalah Sayyidina Al-Baqir Al-Muqaddam yang memproklamerkan tentang Tariqah Al-Ba'alawi, kemudian berkembang pesat di tangan Imam Al-Haddad, yakni beliau adalah salah satu mujaddid di abad ke-12 Hijriyah, dan juga Imam Al-Haddad telah mengumpulkan beberapa bacaan-bacaan aurat yang bisa kita amalkan, serta di situ tadi Ustaz Abu Bakar sempat menyampaikan bahwasanya kalau seandainya beliau disuruh memilihkan mursyid-mursyid di antara Tariqah Al-Ba'alawi di sini, beliau tidak langsung menyebut
orang per orangnya, hanya saja menyebutkan beberapa syarat di antara seorang mursyid itu tadi yang cukup berat, dan mungkin kita bisa jadikan Ustadz Abu Bakar ini sebagai panutan kita. Terlebih juga beliau memiliki kajian-kajian online yang kita bisa ikuti di channel beliau atau juga di Instagram beliau. Dan kami berharap kepada para hadirin semuanya, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti kajian tematik kita yang dipersembahkan oleh Kabid Dakwah DPW Rabita Alawiyah Jatim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, kita minta Ustadz Abu Bakar membacakan doa. Tafadhal Habibana. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la yaj'alillahu la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan wa la ma'suma wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al هذه الليلة من أبرك الليالي علينا ويجعل هذه الساعة من أبرك الساعات علينا وعليكم وأن يبارك لنا بقية أيامنا في شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان بالعفو والرضا والغفران وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن يجعلنا وإياكم ممن التزم بطريقة ساداتنا البعلوي لنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولذرياتنا ولأهالينا أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياهم ممن تمسك بطريقة السادة البعلوي وأن يبارك لنا ولكم في جميع الأمور والشؤون الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية والظاهرة الخفية بجاه خير البرية وعلى هذه النيات وما علمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشر أسرار الفاتحة. بسم الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.